Terima kasih Anda masih di Rembuk Mina, persembahan Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya, tadi kita berhenti pada bahwa kalau kita melihat data kebutuhan, kita punya data yang akurat di berbagai sektor perikanan ini, maka wow, kebayang bagaimana bertumbuhnya masyarakat kita di hanya satu sektor ini saja. Tapi sebelum ke sana, menarik karena tadi benih atau bibit ikan itu pun harus punya kualitas yang baik dari indukan yang baik. Bahkan kalau perlu ada sertifikasinya Pak Gandung ya. Jelas. Jadi kayak hewan peliharaan yang lain atau peternakan yang ada sertifikasinya, ikan pun begitu. Betul. Seperti apa sih Pak sertifikasi untuk ikan ini? Ya, pemerintah itu kan ada dua tentang perikanan, yaitu CBIB dan CPIB. CBIB itu cara budidaya ikan yang baik. Yang CPIB cara pembenihan ikan yang baik. Nah, faktor apa yang harus diperhatikan? Yang pertama induk. Induk harus jelas. Tidak boleh sembarangan induk, wah ini gede, jadikan induk, nggak boleh. Jelas itu seperti apa Pak? Jelas itu harus sumbernya jelas, asal usulnya jelas, asal usulnya tertelusur. Jelas. Tertelusur dari mana, tidak boleh kawin saudara. Jadi nggak boleh nggak boleh. Misalnya satu indukan, anaknya bagus-bagus, ini dikawinkan jadi induk tidak boleh. Dampaknya itu inbreeding namanya. Jadi tidak boleh kawin keluarga. Maka akan terjadi permasalahan-permasalahan heterogenitas ukuran. Yang kedua, manusia aja nggak boleh, ikan aja nggak boleh. Nggak boleh. Oke, lalu itu yang pertama itu. Jadi harus tertelusur dengan baik. Yang kedua, perawatan calon induk itu pakannya harus bagus, istimewa, proteinnya tinggi untuk pembentukan telur dan lainnya. Yang kedua, itu harus. Jadi tidak semua orang bisa mengadakan itu karena pakannya kurang bagus biasanya, asal melihara tidak bisa. Nah, yang berikutnya, yang ketiga, setelah dilakukan perkawinan, pemijahan, harus cross breeding. Induk dari rombongan ini jantan, rombongan ini betina, baru ini di cross. Dan ini ditelusur dari misalnya UPT-nya Pak Kepala Dinas sana. Sudah jelas, ini memang bukan satu saudara. Nah, setelah itu proses produksi sama. Tadi yang saya katakan, bagaimana cara pembenihan ikan baik sampai proses produksinya. Selang waktu pembenihan itu tidak karena dia kawinan gitu ya. Kawinkan terus per bulan atau 2 bulan, nggak bisa. 3 bulan, paling setahun itu 3-4 kali. Oh, itu pun dibatasi? Dibatasi, supaya ovarium atau gonadnya itu tersedia dengan baik dan kuat. Seperti umum lah ya, matang sungguh, tapi umur berapa baru boleh kawin. Nah, seperti itu. Ini juga ada umurnya. Umur lebih dari setahun lebih, 1,5 tahun misalnya itu. Berat 1,5 kiloan ke atas. Dikawinkan maksimal 8 kali. Artinya hanya 2 tahun. Itu aturannya. Nah, ini posisi induk. Lalu benih, sama benih ini. Benih itu pada tebarnya diatur. Tidak asal sebanyak-banyaknya gitu. Nanti terjadi ada yang besar, ada yang kuntet gitu. Ini enggak boleh. Lalu nanti yang kuntet ini dijual belakangan, itu sudah enggak. Lalu biasanya dibuang yang paling terakhir. Supaya tidak rugi pembudidaya. Ini. Jadi dibatasi juga jumlahnya. Ini baru perkawinannya, pemijahannya ya. Lalu pakan benih juga standar. Cara pembenihan. Lalu kualitas airnya tadi katakan Pak Dewan tadi. Airnya ya tercukupi. Satu, jangan sampai terjadi pada budidaya benih, produksi benih itu, benih mengandung parasit ataupun bakteri dan lainnya. Maka sebetulnya... Bagaimana cara tahunya Pak? Cara tahu sebetulnya di dinas itu sudah ada yang mengontrol itu. Hanya ini memang belum semua orang melakukan ini, yaitu misalnya benih bebas parasit, wah gitu. Benih bebas jamur, bebas, bukan belum tahan, bebas gitu. Nah, ini ada standarisasi. Diharapkan kalau dari bidang itu, dari dinas perikanan, yang UPT-nya, kalau ada kena parasit ataupun jamur, nggak dijual, nggak boleh. Disisihkan ya. Nah, ini ternyata juga sudah merambah ke pembenih UPR. Pola ini merambah ke UPR. Kalau pas kondisi tidak baik benihnya tidak dijual. Ya sudah, karena nanti... Siapa yang mengawasi untuk standarisasi itu Pak sehingga bisa tersertifikasi? Kami tidak mengawasi secara
Oh, kalau yang mengawasi untuk tingkat dinas ada. Di dinas sendiri ada. Dinas provinsi itu punya tim sendiri. Tetapi kalau di UPR, kita itu punya grup kelompok-kelompok kami punya. Misalnya saya bergabung dengan perikanan pembudidaya ikan Sleman, Kulon Progo, Gunung Kidul, Bantul, saya bergabung di sana. Dan saya sudah mendengarkan, mereka, wah mboten sakit Pak, nembe sakit. Ya. Baru sakit ikannya, nggak bisa ngambil. Mereka sudah sadar itu. Oke. Sudah sadar. Jadi sudah menjadi budaya. CBIB itu menjadi budaya. Jadi sebuah kesadaran untuk tetap membuat standar tertentu gitu ya Pak. Oke, Betul, baik. Jadi untuk mempertahankan kualitas produk benih ikannya sendiri sekarang sudah ada di masyarakat. Mereka sudah mampu untuk itu. Sudah. Oke, baik. Nah kita ke yang paling menarik ini karena kita sudah di segmen terakhir tadi bahwa ketika kita punya data yang komplit belajar dari situasi pandemi kemarin di mana semua serba online, bahkan pemasaran ikan pun ada yang panen, petani pembudidaya ikan itu panen pun ketika disebar di WA Group itu sudah menjadi sebuah pasar yang langsung dan luar biasa. Seandainya itu sekarang menjadi dipetakan menjadi mekanisme terintegrasi, mungkin nggak sih Pak? Jadi dari tadi mungkin dari pembudidaya sendiri, kemudian kebutuhan di pasarnya sendiri itu menjadi sebuah data yang integrated gitu Pak. Ya, jadi mungkin sebelum ke pasar kami menanggapi tadi yang disampaikan Pak Ganduk terkait CPIB, cara pembudidaya, cara perbenihan ikan yang baik. CPIB Pak. CPIB itu kita di dinas memang ada tim sertifikasi yang tim itu yang mengetes atau standarnya dari pusat yang kebetulan beliau ini Pak Gandung ini sebagai salah satu konsultan dari Kementerian Kelautan Perikanan terkait CPIB maupun CPIB. Jadi ada dua istilah yang CBIB dan CPIB. Sok membingungkan. Satunya budidaya, satunya pembenihan ya Pak ya? Pembenihan, kemudian yang satu di budidaya. Dan ini berusaha untuk kita budayakan tadi pembudidaya kita terbiasa dengan dua hal tersebut. Jadi tadi dari kita dinas kita memfasilitasi pembuatan calon induknya. Jadi kita di UPT kita ada yang namanya broodstock ikan, ya, jadi tempat atau mengawinkan ikan-ikan kemudian nanti diseleksi untuk menjadi induk yang baik. Itu sudah kita laksanakan dan nanti sebagian besar kita salurkan ke UPR kita. Kalau yang mampu ya harus beli ya Pak. Biasanya sudah pesan mereka. Jadi kemudian dari induk itu nanti akan turun menjadi benih-benih yang baik dan benih itu akan dibeli oleh pembudidaya kita sehingga nanti produksinya bisa meningkat. Kemudian terkait dengan pasar, itu memang di awal pandemi kita sempat stuck, yang Pak Dato juga berita yang biasanya lele itu sudah lancar menjadi istilahnya Kulon Progo itu bembeng lele, itu lelenya mandek, nila juga, namun itu hanya mungkin 2 bulan. Nah, setelah itu kita bisa jalan lagi. Dan waktu itu memang kita banyak tertolong oleh teknologi informasi yang namanya WA Group tadi. Jadi dari pemasar kita atau pembudidaya kita nge-share ke dinas grupnya kita, kemudian kita share ke masyarakat langsung Pak ya? Ke kantor saja, ke kepatian, grup kepatian kan ternyata yang kewalahan justru malah penyediaannya. Ada yang mengeluh, kita punya stok 5 ton nih belum terpasarkan berapa. Ternyata dalam 2 hari sudah habis ini. Dan artinya belajar dari situ apakah kemudian dinas sendiri punya cara untuk mengupgrade atau mengorganize gitu Pak? Iya, sampai saat ini masih jalan. Jadi mereka atau grup kita mesti memberi nge-share ke grup yang lain. Jadi kalau tersistem dengan terstruktur itu memang kita belum. Yang terstruktur kita ikut yang di dinas koperasi. Jadi di sana ada yang namanya Sibakul Jogja nih, Sibakul Jogja itu kita pembudidaya atau pemasar kita banyak yang ikut di sana, sehingga mereka terbantu dengan ongkir yang gratis. Namun yang
langsung, artinya by WA grup masing-masing juga masih banyak. Jadi kita selama pandemi ini banyak terbantu oleh pasar online istilahnya ya. Dari mana pun asalnya itu ada yang dari Sleman juga ada, Kulon Progo. Nah jadi Kulon Progo ini yang agak berbeda ini. Sebenarnya dapilnya Pak Darto ini punya yang namanya PKH nih Pak. PKH itu dari dana yang melalui Dinas Sosial di Kabupaten Kulon Progo itu sudah ada slotnya untuk pemberian ikan. Oke. Ya di warungnya yang sudah ditentukan juga milik Kelompok. warung kelompok. Iya. Jadi ini spesifik yang di Kulon Progo dan mungkin bisa di apa ya? Bisa di-copy untuk daerah lain Ya, sebenarnya. di-copy Jadi dan di efisien ya. Iya, Oke, itu baik. otomatis per bulan itu sudah jelas kebutuhan lele berapa disediakan oleh kelompok mana. Iya. Kelompok tersebut sudah bisa membreakdown yang untuk PKH berapa, pasar umum berapa. Jadi Baik. ya kalau bisa seperti itu semua mungkin kita sudah di pemasaran tidak begitu masalah. Iya. Mungkin itu. Mungkin kita perlu satu sesi lagi untuk bicara tentang ini. Karena sesi kita sudah berakhir. Terima kasih banyak Pak Kadis, Pak Bayu. Semoga nanti akan banyak lagi manuver-manuver atau inovasi-inovasi baru untuk bagaimana teman-teman pembudidaya dari benih maupun ikannya ini akan mereka bisa semakin sejahtera begitu ya. Belajar dari Pak Darto, semoga nanti kita punya sesi lagi Pak untuk belajar detail. Ini bisa marketingnya bisa bagus banget dengan cara seperti ini. Matur nuwun Pak Darto waktunya hari ini. Pak Gandong, selamat bertemu dengan teman-teman pembudidaya. Salam dan kalau Terima ada yang kasih. panen boleh WA ke kita. Oh, bisa. Bisa Terima diatur. kasih semuanya dan saya juga terima kasih kepada Every Acoustic Band. Terima kasih kepada The Manohara Hotel dan tentu saja kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita akan ketemu lagi di Rembuk Mina edisi selanjutnya. Saya Marta Sasongko, selalu sehat dan bahagia. Kamu bilang aku tak sama, tak seperti saat pertama. Aku bilang mungkin pikiranmu saja. Kamu bilang ku tak peduli, tak seperti pertama kali. Aku bilang janganlah ragu sendiri. Mengapa, mengapa, oh mengapa banyak keraguan dalam hatimu, oh kasih. Dengarkanlah, hanya kamulah satu-satunya di antara yang pernah singgah di relung jiwa, dan takkan pernah lagi ada manusia lainnya. Sudah cukup satu, hanya kamu satu-satunya. Kamu bilang kamu berubah, dulu kurus sekarang gajah. Aku bilang semua manusia berubah. Mengapa, mengapa, oh mengapa banyak keraguan dalam hatimu, oh kasih. Dengarkanlah, hanya kamulah satu-satunya di antara yang pernah singgah